Hai, selamat datang di Baca Kartu bersama gue Deviani. Dan sekarang gue akan mengajak kalian untuk memilih dari dua kartu ini. Yang kartu pertama ada Rebel dan yang kedua itu ada Happiness. Kamu juga bisa pilih dari gantungan yang aku taruh di samping kartunya. Yang pertama ada gantungan Jepang gitu, pakai baju kimono. Dan yang kedua itu adalah gantungan Korea pakai hanbok. Jadi bisa pause videonya dulu, kamu pilih yang mana yang cocok buat kamu dengan energi kamu saat ini saat menonton video ini. Grup nomor 1, energi kamu tuh walking away, artinya letting go atau move on. Mungkin kamu sudah ada rencana atau mempertimbangkan untuk keluar dari suatu situasi, keadaan, tempat, maupun kamu ingin merubah kepribadian kamu ataupun ego kamu. Di sini sesuatu hal tentang perpisahan atau sesuatu hal yang akan berakhir. Di gambar ini si perempuan ini sudah keluar dari pagar tapi dia masih menatap ke belakang. Dia yakin bahwa langkah yang dia ambil itu sudah tepat, tapi dia masih bimbang apakah keputusan yang dia ambil ini benar atau enggak. Ini kayak berhubungan dengan judgementnya orang, ini berhubungan dengan apakah kehidupan aku akan lebih baik daripada kehidupan aku yang sebelumnya, apakah aku bisa menjadi sukses, aku akan lebih bahagia. Tapi di luar pagar ini seperti horizon, walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, tapi ini adalah suatu proses transformasi yang memang harus kamu jalani, yang memang sudah waktunya kamu jalani, dan mungkin sekarang adalah saatnya yang tepat. Di sini juga kamu ada kartu Rebel, Action, Reassess, Choice, dan Beauty. Apa sih yang pengen banget kamu capai saat ini, atau apa sih tujuannya dari kamu walking away ini? Kamu ingin menjadi diri kamu sendiri, kamu ingin mandiri, kamu mungkin selama ini kamu terkungkung, mungkin selama ini juga kamu hidupnya hanya untuk menyenangkan orang lain, kamu nggak punya suara, kamu nggak bisa menunjukkan kepribadian kamu yang sebenarnya. Ya mungkin sebenarnya kamu orangnya bocor banget, tapi kamu kayak harus jaga sikap karena kamu mungkin takut dengan penilaian orang terhadap kamu. Mungkin kamu juga orang yang suka dengan aktivitas outdoor, kamu suka olahraga, kamu suka jalan-jalan, kamu suka alam bebas, kamu suka suatu kebebasan. Tapi selama ini mungkin juga kamu nggak bisa melakukan itu karena ya kamu terbentur dengan aturan-aturan yang dibuat orang lain dan kamu harus mengikutinya. Kalau kamu nggak mengikutinya, kamu akan dianggap orang aneh, atau mungkin juga sebenarnya kamu adalah orang yang seperti rebellious seperti ini, tapi lingkungan kamu tuh orangnya tuh yang kalem-kalem dan semuanya menuruti aturan. Jadi kamu memang jadi kayak bahan pembicaraan di antara lingkungan sekitar kamu, terus orang kayak sakit kepala banget sama kelakuan kamu orang yang nggak bisa dibilangin, kamu punya ide sendiri, kamu suka eksekusi sendiri, seperti itu. Jadi kamu berada di tempat yang memang nggak sefrekuensi sama kamu. Jadinya antara kamu stres sendiri karena kamu nggak bisa mengekspresikan diri, mungkin kamu jadi kayak ini salah aku, menyalahkan diri sendiri. Karena ya sebenarnya memang kamu nggak bisa cocok dengan lingkungan yang kamu ada di saat ini. Semakin kamu mencoba untuk bertahan, akan semakin tertekan kamunya. Dan kamu ingin menyuarakan, kamu ingin orang tuh tahu apa yang kamu rasakan, kamu ingin orang tuh tahu siapa kamu sebenarnya, kamu pengen orang tuh tahu bahwa selama ini gue nggak gitu loh, selama ini tuh gue tuh kayak gini. Tapi lagi-lagi kamu takut dengan konsekuensinya, kamu takut dengan resikonya. Apa sih yang harus kamu lakuin supaya kamu bisa mencapai goals kamu itu? Ya tentunya kamu harus melakukan action. Dalam action ini berarti ada suatu proses yang harus kamu lalui. Kamu bisa menulis langkah-langkah yang ingin kamu lakukan, ataupun juga ya kalau kamu nggak punya plan, kamu jalanin aja, ya nggak masalah juga. Tapi saat kamu udah bertekad berniat melakukan atau mencapai goals kamu itu,
Disitulah proses kecil itu akan dimulai. Sekecil apapun yang udah kamu lakukan, kamu harus menghargai itu dan ya just grateful bahwa kamu sudah melakukan suatu hal untuk mencapai perubahan atau goals kamu itu. Kadang-kadang kalau yang namanya kita minta bantuan atau mendapatkan bantuan tuh kita suka gengsi. Kita kayak ngerasa sebenarnya gue gak butuh bantuan lo, tapi sebenarnya orang melihat bahwa ya lu butuh bantuan dan gue memberikan bantuan ini tanpa pamrih. Jadi ya lo gak usah mikir macam-macam, karena mungkin orang suka melihat kamu bisa melakukan suatu perubahan itu dan mereka mau mensupport kamu, mereka mau mendukung kamu supaya kamu lebih cepat nih, yuk cepet yuk nyampe goals kamu biar kamu lebih bahagia. Terus kalau misalnya dalam proses itu kamu menemukan hambatan, kamu harus gimana? Yang harus kamu lakukan adalah kamu punya waktu dengan diri kamu sendiri. Kayak kamu berdialog sama diri kamu sendiri. Aku udah melakukan ini, tapi kok hasilnya belum kelihatan ya? Atau benar gak sih yang gue lakuin? Atau gue harusnya balik lagi aja kali ya? Gak usah ngelanjutin lagi. Nah di situ kamu coba berdialog sama diri kamu sendiri. Mungkin yang suka meditasi, kamu meditasi atau kamu berdoa. Lalu kamu juga harus punya namanya plan B, C, D, E, F, G. Walaupun mungkin gak sebanyak itu juga, tapi at least saat pikiran kamu lebih jernih, pikiran kamu lebih tenang, kamu bisa melihat nih, oh oke, kayaknya kemarin kurang efektif, mungkin bisa ditambahin yang kayak gini aja, atau mungkin dikurangin yang ininya. Kamu jadi ya harus berani mencoba, harus berani untuk gagal, harus berani untuk salah. Karena kalau misalnya kamu nggak melakukan itu, ya kamu nggak tahu bahwa langkah kamu itu sudah benar atau enggak. Tapi jangan juga terpuruk gitu loh, jangan terlalu mikirin kayak kamu langsung nggak percaya diri, kamu langsung kayak yang overthinking kayak gitu loh. Karena balik lagi itu adalah proses. Dan di sini juga ada kartu choice, bahwa di sini kamu punya banyak pilihan dan semua pilihan itu ya ada jalannya sendiri. Mungkin kamu mau mencapai ke A, tapi kamu harus udah muter sampai ke F dulu baru nyampe ke A. Ada mungkin juga orang yang muter harus ke Z dulu baru bisa sampai ke A. Jadi tiap orang prosesnya berbeda dan hargai proses yang telah dijalani. Terus apa nih surprise-nya kalau semuanya udah dijalanin, proses jalanin? Bahwa kamu punya beauty. Dan di sini kamu lihat ya, kartu rebel dan beauty ini tuh tipenya sama. Dua-duanya itu menginginkan kebebasan, dua-duanya suka alam, dua-duanya itu bisa menemukan dirinya sendiri. Gunung itu kan kayak melambangkan tuh kesulitan, hambatan. Dan di rebel ini tuh kayak kamu start untuk mendaki, start untuk mencapai ke gunung, lalu akhirnya kamu sudah sampai di puncak, kamu harus turun. Nah saat kamu turun atau saat di puncak itu ternyata kamu melihat laut, melihat goals kamu itu. Dan saat kamu turun, kamu mencapai goals itu, kamu bisa lebih tenang. Laut atau air itu kan menandakan sesuatu hal yang tenang, yang mendamaikan, tapi juga luas dan dalam. Bahwa yang selama ini kamu pikirkan, yang bahwa dalam kamu menjalankan proses ini, ya akhirnya selesai dan chapter baru akan dimulai. Kamu tuh anggap aja sebagai batu permata yang harus dipoles, harus benar-benar sabar sampai akhirnya mengeluarkan kilaunya sendiri. Dan namanya kesuksesan, kecantikan itu semuanya nggak ada yang instan. Semuanya itu pasti ada proses berdarah-darahnya. Jadi it's all about new life, new beginning. Tapi please do not worry about it because all is well. Dan sekarang gue mau buka kartu Lenormand sebagai klarifikasi atau penguat ataupun tambahan informasi atas kartu-kartu yang kita buka tadi. Untuk kartu Rebel ini kamu ada Stork. Stork ini menggambarkan pergerakan, menandakan perpindahan. Jadi di kartu Rebel ini memang kamu dituntun untuk walking away, untuk keluar dan pindah ke tempat yang baru. Dan biasanya kartu Stork ini pindahnya tuh lumayan jauh, entah di luar kota ataupun di luar negeri, pokoknya jauh dari tempat yang kamu sekarang. Di kartu action ini ada fish. Fish ini abundance, biasanya ini berhubungan dengan finansial. Jadi mungkin kalau kamu khawatir tentang finansial kamu, dengan kartu action yang udah kamu lakukan, kamu udah melakukan tindakan yang harus kamu lakukan, kamu udah melakukan step-stepsnya,
si kartu fish ini bilang kalau ya kamu akan mendapatkan abundance, kamu akan mendapatkan berkat yang melimpah karena hasil usaha kamu itu. Dan untuk di kartu hambatannya, ini dari tadi emang agak lama dapetnya. Oke, akhirnya keluar. Ini kartunya ada moon. Gue record sekarang di pas malam bulan purnama, sesuai dengan moon juga. Biasanya nih kalau kita lagi banyak pikiran, kita suka mandangin bulan. Nah, jadi si kartu moon ini memberikan informasi atau klarifikasi bahwa jangan berhenti untuk bermimpi. Jangan berhenti untuk percaya bahwa magic itu ada, bahwa keajaiban itu ada. Selama kamu sudah berusaha, pasti akan ada faktor-faktor lain yang di luar kemampuan kita akan membantu kita. Dan untuk kartu terakhirnya, kartu beauty, ada 2 kartu yang kebuka. Itu ada bouquet dan choice. Di kartu sebelumnya kamu juga keluar kartu choices, dan di kartu Lenormandnya pun juga keluar kartu choices. Ini kayak double klarifikasi dari universe bahwa satu pintu ketutup, pintu lain tuh akan kebuka, bahwa kamu mempunyai banyak opsi. Kalau kamu menemukan jalan buntu atau misalnya jalannya nyasar, kamu ada opsi nih untuk putar balik atau untuk nanya ke orang sekitar untuk mendapatkan jalan yang benarnya. Jadi semua pembacaan kartu ini ya tergantung lagi sama kamu, mau kamu walking away ataupun kamu stay. Kamu diberikan free will atau kebebasan untuk memilih mana yang baik untuk kamu, mana yang mau kamu jalanin. Apapun tindakan yang kamu ambil, itu adalah keputusan yang terbaik. Dan surprise kamu ini atau perubahan kamu ini untuk range waktunya mulai dari mungkin kamu nonton video ini sampai 9 bulan ke depan, atau mulai dari 2 bulan sampai 9 bulan ke depan. Terima kasih udah nonton videonya, semoga message-nya sampai dan semoga hal baik datang ke kehidupan kita secepatnya dengan usaha dan juga doa. Bye. Hai grup nomor 2, untuk energi kamu di sini ada Magician and the Mirror, yang artinya knowing and using your true power. Tapi di sini kartunya tuh kebalik. Jadi artinya kartu ini memperingatkan kepada kamu kalau kamu kemungkinan akan kehilangan kesempatan yang bagus atau kesempatan yang besar. Waktunya udah tepat, tapi kamu nggak bisa menggunakannya dengan baik. Kamu nggak bisa melihat peluang di dalamnya. Mungkin ini disebabkan karena banyaknya misinformasi atau persepsi-persepsi di sekitar kamu yang membuat kamu tuh jadi nggak pede, membuat kamu itu jadi minder, membuat kamu itu jadi ya kamu nggak bisa menggunakan potensi-potensi yang ada di dalam diri kamu. Kamu intinya nggak percaya diri dengan apa yang bisa kamu lakukan dan kekuatan yang ada di dalam diri kamu sendiri. Untuk kartu lainnya, kamu ada self-worth, body, listen, friend, change, and happiness. Jadi sebenarnya apa sih yang kamu impikan, yang pengen kamu capai atau ingin kamu perbaiki? Di sini ada self-worth. Jadi di sini ada kue, terus atasnya tulisannya adalah self-love, dan peralatan makannya ini seperti terbuat dari emas. Di belakang kartunya tulisannya why settle for crumbs when you deserve a whole meal. Kamu menginginkan kamu menjadi seseorang yang dihargai, menjadi seseorang yang berguna, menjadi seseorang yang tidak diremehkan atau dianggap tidak berguna. Tapi ada pepatah yang mengatakan kalau kita harus menghargai diri kita sendiri sebelum kita menghargai orang lain, atau kita harus menolong diri kita sendiri sebelum kita menolong orang lain. Jadi memang intinya kamu harus menerima keadaan kamu. Semua kekurangan yang ada sama kamu, mau itu kekurangan fisik, kekurangan finansial, kekurangan status sosial,
harus bisa kamu jadikan kelebihan. Nah, dengan kartu yang magician tadi, sebenarnya kamu punya banyak potensi. Misalnya habis resign, atau kamu di PHK, atau intinya kamu nggak punya pekerjaan dan kamu ingin memulai suatu bisnis. Uang cash kamu tuh kurang, tapi kamu punya kartu kredit. Nah, orang berpikir bahwa kartu kredit itu adalah hutang. Itu benar, kartu kredit itu memang hutang, tapi kamu bisa menggunakan kartu kredit itu sebagai modal usaha kamu. Kamu cari nih, misalnya ada yang bisa jadi reseller atau bisa jadi dropshipper yang tanpa kamu harus menggunakan modal. Jadi kamu putar uangnya. Itu kan juga sebenarnya suatu kesempatan yang bisa kamu lihat, daripada kamu cuma nunggu kapan ya gue dapet duitnya, kapan ya gue bisa punya bisnis tanpa kepentok dengan modal, kayak gitu. Ada banyak sumber-sumber yang sebenarnya bisa kamu gunakan, tapi kamu nggak bisa melihat itu sebagai suatu potensi karena kamu sendiri udah terlalu minder, kamu terlalu terpatuk dengan kekurangan kamu itu. Nah, jadi kamu harus belajar untuk lebih menonjolkan kelebihan kamu daripada kekurangan kamu. Terus misalnya juga orang bilang kalau kamu itu terlalu banyak makan gitu kan. Kalau kamu nanti jadi gendut loh kalau terlalu banyak makan, orang gak ada yang suka sama kamu. Sekarang banyak banget tuh konten creator mukbang itu yang menjadikan sisi banyak makannya ini jadi duit gitu kan. Jadi banyak orang yang nonton, terus dia juga suka makan, tapi dia juga bisa menghasilkan uang. Misalnya juga kamu mau mendaftar kerja, tapi ijazahnya kurang sesuai nih. Nah, bisa nih kamu tambahin di skill kamu, ikutin pelatihan-pelatihan kayak di digital marketing atau UI UX itu, atau SEO, apapun yang sekarang tuh lebih ke arah yang digital. Kamu ambil pelatihannya, kamu dapat materinya, kamu latihan terus sampai akhirnya kamu bisa menguasai materi itu sendiri. Nah, itu akan menjadi kelebihan kamu juga kan. Walaupun kamu ada yang tidak sesuai, tapi kamu punya kelebihan lain yang masih bisa dipertimbangkan. Mungkin juga di masalah percintaan kamu, misalnya pacar kamu tuh yang physical minded, maunya tuh pacar yang kurus, yang cantik, yang segala macam, sedangkan kamu memang sudah cantik, cuma standarnya aja yang berbeda. Nah, kamu bisa lihat nih, oh dia bilang kalau misalnya saya udah mulai kegendutan nih. Nah, itu kan suatu hal yang dilihat orang lain sama kamu, dan memang ya mungkin terbukti benar bahwa memang kamu udah gemukan. Ada baiknya juga kamu mengambil, oh iya benar juga ya, oke lah saya akan mulai diet, tapi bukan karena orang ini yang ngasih tahu sama kamu, tapi karena dari dalam diri kamu ingin membuat perubahan yang jadi lebih baik. Jadi kamu lebih menghargai diri kamu sendiri, dan nantinya juga pasti orang-orang sekitar kamu akan menghargai kamu. Gimana tuh caranya kamu bisa diet kayak gitu, turun berat badan segitu gitu. Itu kan juga kamu perlu usaha. Jadi intinya semua kembali lagi ke diri kamu. Kenali diri kamu sendiri sebelum kamu kenali orang lain. Hormati diri kamu sendiri sebelum kamu menghormati orang lain. Dan maksimalkan potensi-potensi yang ada di diri kamu. Terus apa yang harus dilakukan untuk mencapai goals ini atau perubahan yang diinginkan? Di sini ada kartu body, tulisan belakangnya your body deserves your love. Sadar nggak sih kita tuh suka mengabuse badan kita sendiri, fisik kita sendiri, dengan bergadang atau kurang tidur, terus makan makanan yang kurang sehat, terus lembur kerja, ataupun berolahraga atau beraktivitas yang ekstrim dan terlalu berat. Dan di saat badan kita udah nggak bisa terima nih, biasanya dia pasti akan sakit. Ya, badan kita emang butuh istirahat, sama seperti jam dan baterai. Jam ini terus berputar dengan disupport dari si baterai. Saat si baterai ini habis, si jam ini nggak bisa ngapa-ngapain. Di saat kita ganti dengan baterai yang baru, si jam ini bisa berputar kembali, tapi mungkin udah ada bagian-bagian dari jam ini yang udah mulai rusak karena dimakan waktu. Sama seperti kamu, jangan sampai nanti kamu udah mulai dimakan waktu, kamu sudah menua, baru kamu sadar bahwa selama ini kamu udah mengabuse badan kamu.
Kamu nggak menghargai badan kamu di saat kamu masih ingin melakukan banyak aktivitas dan kamu udah nggak bisa lagi. Jadi mulai sekarang kamu sayang-sayang badan kamu, baik itu fisik maupun mentalnya. Jaga pikiran kamu, jaga juga ucapan kamu. Mau bagaimanapun kondisi badan kamu, kamu harus menerima dan menyayangi badan kamu itu sendiri. Terus kalau misalnya di tengah jalan nemuin hambatan, apa yang harus dilakukan? Di sini kartunya ada listen and friend. Listen itu people start to heal the moment they feel hurt. Dan friend ini be as good a friend to yourself as you are to others. Saat kita merasa kecewa atas hal-hal yang gak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tuh suka curhat sama orang. Terus kita tuh kayak ngerasa paling menderita banget, kayak paling orang gak beruntung sedunia. Terus kadang juga mungkin ada yang playing victim. Nah, kamu tuh bisa belajar dari kisah-kisah orang lain, gimana mereka overcome kelemahannya mereka, kekurangannya mereka, penderitaannya mereka itu menjadi suatu kekuatan untuk bangkit. Coba kamu berteman dengan diri kamu sendiri. Kamu coba perkenal lagi dari awal, nama kamu siapa, terus kamu hobinya apa, kelemahannya kamu apa, kelebihan kamu apa. Dari situ tuh kamu bisa mengerti, oh ternyata aku tuh kayak gini ya orangnya. Ternyata aku tuh punya kelebihan-kelebihan yang sebenarnya aku udah tahu, tapi aku nggak yakin kalau aku punya seperti itu. Dan jika kamu membutuhkan bantuan profesional seperti psikiater, psikolog, ataupun dokter, jangan ragu untuk menghubungi karena self-diagnose itu tidak disarankan. Jangan terlalu dimasukkan ke hati pandangan orang atau ucapan orang tentang kamu, karena hanya kamu yang mengerti diri kamu sendiri. Nah, terus kalau usaha-usaha itu udah dilakukan, surprise-nya apa nih? Di sini ada kartu change dan happiness. Kartu change itu a resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginnings. Sedangkan happiness, your thinking will either make your happiness or take your happiness. You choose. Di kartu change ini dan kartu body, ekspresi wanitanya tuh mirip, seperti senang, bahagia, dan full of love karena perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia. Tentu saja perubahan ini harus disertai dengan tindakan, harus disertai dengan usaha, harus disertai dengan impian untuk mencapai perubahan yang diinginkan atau mencapai hasil yang diinginkan. Dan juga di kartu happiness ini, ekspresinya tuh mirip di kartu listen. Yang satu matanya terbuka, yang satu matanya tertutup. Dan di happiness ini seperti sedang ada di dua dunia atau dua pribadi yang berbeda, dimana yang sebelah kanan yang matanya tertutup ini adalah seperti masa lalunya dia, yang dia sudah berdamai dengan masa lalunya dia. Dan yang sebelah kiri yang senyum ini, dia seperti akhirnya bisa melihat dunia kembali, dia bisa bangun lagi, dia bisa menjalani hidupnya yang baru. Dan semua ini adalah pilihan buat kamu untuk menjadi bahagia atau biasa-biasa aja, atau ya terpuruk tetap dengan kondisi kamu yang lama. Sekarang gue mau buka kartu Lenormand sebagai klarifikasi atau tambah informasi dari bacaan yang udah kita lakukan tadi. Dan gue akan kocok kartunya dan ambil kartu yang jatuh dari kocokannya ini. Di kartu self worth ini ada waves. Terus di kartu body ini ada star sama heart. Terus untuk di kartu listen and friend ini ada kartu clover. Dan yang terakhir di kartu change and happiness, ada kartu cross.
Di kartu self worth dengan WIPS ini artinya tuh repetisi, artinya rutinitas, latihan, terus bisa juga artinya argumen, hukuman, kebiasaan. Memang di self worth ini jangan sampai sih kamu harus dicambuk dulu atau harus ada kejadian yang menyakitkan sampai akhirnya kamu baru bisa mengerti dan mau berubah. Berharapnya sih enggak, tapi di kartu WIPS ini memang kamu dituntun atau dipaksa lebih tepatnya untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Mulai melakukan sesuatu secara rutin, seperti misalnya kamu dulu nggak pernah berolahraga, sekarang mulai berolahraga. Dulu misalnya makanan kamu sembarangan, sekarang kamu jadi makannya lebih teratur, makannya lebih sehat. Mungkin dulu kamu orang yang boros banget, sekarang kamu belajar menabung. Mungkin dulu kamu yang egois banget, nggak peduli perasaan orang lain, sekarang kamu mulai mencoba mengerti perasaan orang lain. Oh, kalau diginin tuh ternyata sakit ya, kalau gini tuh ternyata nggak baik gue nyakitin dia, kayak gitu loh. Pastinya butuh proses, tentunya selama kita hidup ini kita berproses. Dan sekarang tuh banyak banget orang yang menggadang-gadang self love, tapi banyak juga yang kebablasan demi konten ataupun demi dilihat sosial media atau netizen gitu. Jadi ya self love itu ya buat diri kamu sendiri. Kamu nggak butuh penilaian orang lain, kamu nggak butuh pengakuan orang lain. Kamu berjuang melawan ego kamu berjuang melawan kebiasaan-kebiasaan lama kamu, karena yang musuh terbesar kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi kamu harus mengalahkan diri kamu sendiri untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Kartu Stars dan Heart pada kartu body ini artinya tuh kamu jatuh cinta lagi, kamu berbunga-bunga lagi. Kamu jadi seseorang yang pemalu, yang gimana gitu ya kalau orang jatuh cinta, tapi sama diri kamu sendiri. Karena dengan kamu memulai untuk merubah kebiasaan lama kamu, terus kamu akhirnya melihat nih prosesnya hari demi hari atau minggu demi minggu atau bulan demi bulan, ada perubahan nyata dalam diri kamu yang kamu kayak terpana sendiri. Wow, ternyata gue bisa ya melakukan sampai sejauh ini. Ternyata gue cantik juga ya. Ternyata gue tuh pinter juga ya. Ternyata gue tuh hebat ya. Kenapa selama ini gue gak nyadar ya? Karena tertutup dengan pikiran kamu sendiri yang memandang orang lain tuh lebih baik daripada kamu, dan kamu itu orang paling menderita di dunia. Jadi sekarang kamu punya harapan dan juga cinta, dan semua itu hanya dari belas kasihan Tuhan atau universe kepada diri kamu, sehingga kamu bisa hidup atau sampai di tahap yang sekarang. Di kartu Listen and Friend ini ada kartu Clover. Kartu Clover itu artinya keberuntungan. Jadi saat kamu mendapati hambatan, kamu malah melihat hambatan itu tuh sebagai kesempatan yang baik yang bisa kamu gunakan. Atau mungkin tiba-tiba kamu mendapatkan bantuan dari orang lain yang bisa kamu gunakan untuk memaksimalkan potensi kamu. Juga mungkin selama ini kamu nggak kepikiran ide-ide apapun, tiba-tiba tuh muncul gitu loh, dan kamu tuh kayak langsung oh ya cepet-cepet harus eksekusi gitu biar nggak kelupaan, biar nggak kehilangan lagi kesempatan, dan kamu bisa lebih bijak dalam menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk diri kamu atau untuk membantu orang lain di kemudian hari. Dan kartu terakhir, kartu Change dan Happiness, ada Cross. Setelah kamu menjalani prosesnya ini, kebiasaan-kebiasaan baru, terus juga kamu mendapatkan kebijaksanaan, kamu bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda, kamu punya hubungan spiritual yang baik dengan pencipta kamu, atau dengan lingkungan sekitar kamu, ataupun juga dengan dunia. Ini bisa menjadi karma yang baik untuk kamu ke depannya. Kamu bisa jadi membantu orang. Kisah kamu ini bisa menjadi inspirasi atau motivasi bagi mereka yang baru akan mulai ataupun yang sedang menjalankan prosesnya. Kamu bisa menjadi mentor bagi mereka, atau mungkin kamu bisa membuka komunitas untuk saling sharing dalam menemukan jati diri mereka, dalam menemukan inti dari dirinya mereka,
untuk bisa lebih bersahabat, lebih belajar mencintai dan punya harapan dalam menjalani hidup. Untuk jangka waktunya, mungkin setelah kamu nonton video ini, kamu langsung buat step-stepsnya, atau mungkin yang kamu sudah dalam proses ini mulai dari bulan Februari, bisa juga mulai dari April sampai tahun depan, karena prosesnya panjang dan kamu harus banyak sabar. Jadi semoga message-nya sampai, semoga hal baik tentang kehidupan kita semua secepatnya dengan usaha dan juga doa. Thank you for watching.